Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Video ini direkam hari Rabu tanggal 22 April 2020 dan sekarang posisi masih dalam menghadapi pandemi corona. Ya, jadi saya dengan Sahrir ingin membuat sebuah video yang mengundang teman-teman yang bisa memberikan masukan, saran dan tips-tips untuk bisa survive di masa pandemi, terutama dalam bidang bisnis ya. Jadi supaya perekonomian kita tetap terjaga lah. Saya sebarkan video ini dengan di sini ada Saudara Mahdi. Ya, nanti beliau perkenalkan sendiri dia lulusan mana segala macam. Yang jelas video ini semoga bermanfaat buat teman-teman dan setelah nonton video ini teman-teman bisa nyoba bisnis dari tips yang diberikan sama Bro Mahdi. Silakan Bro Mahdi, perkenalan dulu. Oke, terima kasih atas waktunya, Jaya. Oke, perkenalkan nama saya Mahdi. Dulu saya S1 di TSI, satu kampus dengan Jaya, satu kelas lah istilahnya. Dengan Sahrir juga, kita satu kelas. Dan waktu kuliah juga sempat nyoba berbagai macam usaha. Dulunya saya di game dev, jadi bikin game istilahnya. Zamannya Flash waktu itu. Kemudian tahun 2015 dapat kesempatan untuk kuliah di UK. Jadi waktu saya ngambil Business Management di University of Birmingham. Nah, di situ saya ngambil kuliah 2 tahun, plus saya bikin usaha juga. Jadi, usaha saya saat ini utamanya adalah jualan online, tapi saya internasional dropship. Nah, nanti saya jelasin lah di belakang nanti apa sih usaha saya. Jadi, saya jualan online seperti di Amazon, eBay, tapi marketnya nggak di Indonesia, tapi di luar. Jadi, saya main di UK, US, sama Australia saat ini. Gitu. Ya. Jadi sekarang kesibukan Mahdi berarti ini ya bisnis online lah bisa bilang seperti itu ya. Ya, utamanya itu utamanya. Ada sih kesibukan-kesibukan lain, tapi utamanya. Jadi jelasin dikit, Bro Mahdi, masalah itu dropship itu apa? Siapa tahu ada yang belum ngerti kan? Iya, dropship itu seperti apa sih? Tadi. Oke. Terus ada satu pertanyaan lagi. Apa? Kan biasanya ada dropship juga ada reseller ya. Mungkin ada pertanyaan. Betul. Bedanya apa sih itu? Ya. Silakan dijelaskan. Oke, saya jelasin dropship ya. Ada ini bisa share screen kan ya? Oke, bisa sih. Bisa. Ada pakai gambar dikit lah supaya gampang untuk dropship. Oke, jadi dropship itu istilahnya masuk ya? Share screen-nya masuk nggak ini? Masuk. Masuk ya? Oh, ya, PPT-nya masuk ya? Masuk. Jadi istilahnya kita jualan di mana kita nggak nyetok barang. Jadi kalau dalam skema ini bisa dilihat kita jualan nih, kita kerjasama dengan supplier, siapapun suppliernya. Nah, tapi nanti kita jual barang tersebut, tapi kita nggak nyetok nih, kita nggak beli barangnya di supplier, kita jual aja dulu. Ketika ada yang beli di kita, nanti kita ngomong ke supplier, dan suppliernya yang ngirim langsung ke pelanggan kita, gitu. Jadi kalau dalam gambar ini kan nomor 1 kita menerima pesanan dan pembayaran nih. Setelah kita dapat tuh pesanannya, kita sambungkan ke supplier. Ada pesanan nih dengan barangnya ini, jumlahnya sekian, alamatnya ini, tolong dikirim. Kita bayar ke supplier. Nah, suppliernya nanti ngirim ke pelanggan. Nah, keunggulannya di sini adalah karena nggak ada stok, bisa dikatakan nggak ada modal. Misalnya kita dapat uang di depan kan, dan kita pakai uangnya untuk beli itu kan setelah dapat uang tersebut. Jadi sama sekali bisa dikatakan nggak ada modal. Ya kalau dikatakan ada modal ya modal di marketing aja. Nah bedanya dengan reseller apa? Bedanya kalau reseller umumnya dia nyetok. Jadi dia beli dulu nih kulakan. Nah hasil barang kulakan tadi yang dijual. Utamanya di situ sih bedanya. Oke, jadi secara umum kalau ya bisa dibilang reseller itu kita nyetok ya, kita maksudnya udah nyetok. Beli barangnya kita udah ada di misalnya di rumah kita, terus nanti kita jual lagi. Nah kalau dropship berarti barangnya nggak ada nih di kita nih, kita nggak punya stoknya, tapi stoknya kita nggak punya stok. Supplier baru kalau ada pesanan nanti baru kita minta ke supplier. Oke. Terus ada yang menarik sih. Kan sekarang kondisi lagi seperti ini ya. Maksudnya dengan coronavirus ini banyak sektor yang terpengaruh oleh coronavirus. Untuk Mahdi sendiri gimana nih? Bisa ceritain nggak ada pengaruh apa di bisnis?
Ada plus dan minus nih istilahnya. Saya kan ada usaha lain juga nih yang persewaan kendaraan buat wisatawan. Itu otomatis tutup total. Nggak jalan. Jadi sektor yang paling awal kena wabah ini, yang dampaknya paling kena awal itu adalah pariwisata dan travel. Jadi kalau hotel gitu mungkin udah dikit sekali yang mau nginep di hotel. Travel juga mungkin udah almost nol. Kemudian sektor lain yang kena mungkin umroh. Umroh kan di stop tuh. Iya. Ya, umroh haji. Jadi pasti pengusaha umroh haji pusing tuh. Soalnya nggak ada pemasukan sama sekali. Tetapi ada juga bidang-bidang bisnis lain yang malah naik. Salah satunya online. Ini ada kebetulan ada contohnya juga nih di sini. Nah, jadi ini beberapa bidang bisnis yang satu di wabah ini anjlok, yang satunya malah naik. Jadi kalau yang anjlok ini ya tadi saya katakan travel, oil and gas. Oil and gas tahu nggak kemarin harganya sampai minus. Jadi produsen itu malah ngasih uang yang mau nampung minyaknya segitunya. Oil and gas malah minus. Otomotif, pabrik juga udah tutup kan. Saya baca di berita itu pabrik Honda, Suzuki udah tutup. Jadi semua karyawan dirumahkan. Nah, tapi di sisi lain ada peluang juga nih. Ada bidang-bidang usaha yang malah naik. Contoh medical supply itu pasti naik kan. Misal jualan hand sanitizer, APD itu pasti naik. Food ini juga naiknya tinggi. Soalnya saat ini kan food yang bukan resto ya. Kalau resto otomatis emang udah turun. Tapi kalau delivery itu naik dia. Kemudian e-commerce online juga naik. Soalnya kan semuanya WFH ya. Otomatis stay di home. Mau ke rumah juga udah sebagian udah PSBB sulit. Tetapi untuk memenuhi kebutuhannya gimana? Mereka beli online. Pertanian juga naik. Jadi ada teman yang dia wabah ini langsung ada peluang dia bikin usaha jasa pembelian sembako. Jadi kita bisa di webnya, kita beli sembako, beras, ayam, dan sebagainya, nanti pegawainya, staffnya yang nganterin. Itu naik malah. Kayak gitu sih. Nah, kalau di saya gimana? Nah, online ini kebetulan saya naik sih. Malah untuk sempat naik sampai 5 kali lipat di beberapa, kan saya punya toko online tuh 7 ya saat ini. Nah, yang games itu ya 7 di Amazon. Utamanya di Amazon, ada yang nggak di Amazon juga. Kayak kebutuhan hiburan, game. Saya ada yang jualan games tuh. Itu naik tinggi banget. Naik 2-5 kali lipat lah peningkatannya. Maksudnya bulan Maret saya naik 2 kali lipat, bulan April ini naik 4-5 kali lipat dibanding Januari. Nah, kemudian jualan fitness saja, saya juga ada jualan fitness tuh naik. Jualan bibit itu naik. Susahnya di saat ini bukan di penjualan, di stok. Stok langka semua udah. Jadi ketika lagi naik-naik, stok mulai habis. Nah, jadi tantangannya adalah restock saat ini kalau di online. Kalau penjualan udah bukan masalah. Soalnya semuanya berpindah ke online saat ini, gitu sih. Untuk beberapa item ada yang mengalami kenaikan harga nggak, Bro Madi? Banyak. Banyak ya? Saya naiknya bisa sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat. Udah mainnya udah nggak pakai logika sih. Saya sempat ada yang contoh ya, saya jual 2 kali. Tapi saya nggak jualan yang bahan pokok sih. Maksudnya kan ada masker sebagainya, saya nggak jualan itu. Soalnya itu kan kebutuhan medis ya, nggak enak lah mainin di situ. Tapi yang saya jual misalnya kayak games, kemudian fitness, itu naik udah 2 kali lipat. Ada yang 2 kali lipat, 1,5. Secara umum naik. Kemarin kadang sih jual 2 kali juga. Kasetnya Nintendo Switch tuh loh, Madi. Itu mahal sekarang harganya. Ya itu yang saya jualin tuh. Tapi nggak jual di Indonesia aja. Memang naik semua. Dan dolar kan juga, kan rupiah kan melemah kan, berarti ngaruh ya kalau barang-barang misalnya dari luar bawa ke Indonesia, ngaruh banget berarti ya. Betul. Tapi di luar pun kan saya jualnya di luar kan itu juga naik semua. Kelangkaan itu terjadi. Jadi disebabkan orang di rumah nggak tahu ngapain kan. Salah satu yang kebayang apa? Main games. Iya. Games. PS2 itu kan game lama ya. Itu aja laku. Gitu ya. Gitu sih. Iya.
Ya, yang, terus ada ya mau yang nambahin? unik itu saya juga jualan bibit tanaman kan, itu juga naik tinggi sekali. Sebelum tutup, jadi sempat naik. Suppliernya kan perkebunan kan, disebabkan wabah ini akhirnya tutup, saya nggak jualan, tapi sempat naik tinggi sekali. Nah, kemudian ada yang menarik sih kan, mungkin buat kita teman-teman yang pemula dalam bisnis. Tadi disebutkan beberapa contohnya yang lagi naik daun kan, salah satunya e-commerce gitu, salah satunya bisnis online. Nah, gimana sih tips-tips untuk memulainya? Kan misalnya teman-teman tertarik nih untuk bisnis online, nah itu gimana memulai di awal, seperti apa? Memulai di awal, sebetulnya kalau untuk nyoba mulai itu nggak sulit sih. Jadi saat ini sih kan banyak teman-teman mungkin punya kenalan yang kesulitan jualan barangnya, itu bisa dinego. Aku bantu jualin, sistemnya dropship, jadi aku nggak keluar uang di awal kan. Nah, jualnya gimana? Pertanyaannya kan itu. Gampang. Sosial media bisa. Saat ini di world saya tuh banyak tuh yang jualan di sosial media. Maksudnya di Facebook. Facebook pun udah ada Facebook Marketplace. Gitu. Yang kedua, jual di Marketplace kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sebagainya. Tapi di Ads-in. Jadi Shopee Bukalapak itu karena ada ads-nya ya. Bisa pasang ads. Itu di Ads-in aja. Soalnya kebanyakan nggak pakai ads. Jadi ketika di Ads-in, walaupun kita jual lebih mahal, kita bisa lebih di atas. Saya di Amazon main kayak gitu. Pada saat jualan saya itu dibanding penjual. Ketika user cari itu punya kita yang di awal ya munculnya ya, barang-barang. Betul, itu. Walaupun lebih mahal. Iya. Yes, ini termasuk maksud beliau ini harga kedua tapi promosinya harus kencang gitu loh, ya kan? Iya. Dan pasang ads gampang di marketplace. Soalnya kan kita tinggal set tuh, katakanlah kalau saya sempat nyoba di lokal itu kayak Tokped itu kita bisa setting, setahu saya, kecuali kalau udah ganti lagi algoritmanya, minimal Rp100 per klik. Jadi kita ketika ada yang ngeklik iklan kita satu kali, kita bayar 100. Kan nggak mahal ya. Katakanlah tinggal dihitung aja, kita misal jualan barang 100 ribuan, kita jual 150, kan untung 50.000 tuh, betul nggak? Betul. Masa sih 50.000 bagi 100, 500 klik, masa 500 klik nggak ada yang laku gitu? Logikanya gitu aja sih. Siap. Ini strategi yang menarik sih sebenarnya, karena orang anak-anak pemula kan biasanya nggak tahu sih, yang maksudnya dia ya udah iklannya biasa, nggak pakai AdSense gitu, dia upload aja di Instagram dia atau di Facebook dia. Nah, ini sekarang ada tips menarik nih sebenarnya untuk menggunakan. Dan yang berikutnya, Bro Sarir ya, ini menurut saya menarik juga kalau saran Mahdi kita bantuin orang yang nggak bisa jualan kan, artinya mungkin orang itu agak-agak mohon maaf nih ketinggalan zaman, nggak familiar sama sosmed sama marketplace kan. Cuman dia punya barang, cuman jualannya ya di toko atau di rumah, terus bingung mau promosi. Nah itu kita bisa turun tangan ya kan Bro Mahdi ya, untuk menjualin barang mereka itu supaya roda ekonomi berputar terus ya kan. Kita bantu jual entah keluar kota segala macam. Itu bisa dianggap kesempatan lah kalau yang pingin jualan. Jadi setiap musibah itu tetap ada selalu peluang-peluang yang bisa dicoba. Disyukuri aja ya benar. Ya benar, maksud saya jangan gundah gulana ya kan. Jangan gundah gulana tapi sesuai etika aja sih. Cuma kadang jangan nimbun masker gitu-gitu aja lah. Saya sempat loh jualan masker itu sebelum wabah corona di Indonesia ya. Saya jualan di Amazon Amerika, bayangin. Bulan Januari. Jualan masker di sana. Barangnya dari mana, Madi? Barangnya dari Amerika juga. Dari Amerika juga. Oh. Kan dropship kan saya, dropship. Itu sempat sempat naik drastis. Bagusnya di Amazon, mereka itu ada bot khusus di mana kalau kita jualan di atas harga yang ditentukan, listingan kita langsung di take down. Oh, iya. Otomatis itu. Di Indonesia belum ada kayak. Nggak tahu sih ada atau enggak. Jadi nggak bisa maininnya. Tokopedia sudah Tokopedia. Nah, bagus tuh kayak gitu. Yang jualnya keterlaluan kan, kadang hand sanitizer itu 20 ribuan mungkin kan dijualnya 200.000, 10 kali lipat. Nah, itu keterlaluan itu kan. Iya. Bahkan sekarang ada ini, tahu minuman
ini kan minuman yang UC 1000 itu sudah nggak ada sama sekali di Surabaya. Itu parah sih. Vitamin C itu. Gara-gara pabriknya tutup kah? Enggak, banyak yang nimbun. Iya, nimbun itu banyak nimbun. Vitamin C itu ada yang nimbun loh. Es krim Veneta aja vitamin. ada yang nimbun loh. Iya. Es krim Veneta. Ya itu makanya. Aku belum dapat nih. Udah keliling 3 toko Walls belum ada, belum dapat. Es krim aja ada yang nimbun, apalagi yang begitu ya kan UC 1000 itu ya. Kemarin sih ya itu sih kita kan sekarang memang harus jaga kondisi ya kan, dari makan, istirahat, dan vitamin. Ya memang kalau vitamin kan nggak mesti UC 1000, merek lain juga ada sih. Kemarin dapat Hemaviton juga sama-sama. Betul. C1000 juga apa sih. Ya, tapi ya luar biasa sih dampaknya bisa. Ya cuman beruntung Bro Mahdi ini memang kayak jualan PS, kaset PS segala macam itu kan, Nintendo Switch itu kan semua meningkat kan. Bahkan ada satu game yang terkenal itu di Switch itu apa? Animal Crossing. Itu harganya udah 1,5 di Indonesia. Udah 3 kali lipat harganya, dan itu stoknya gitu loh. Iya, makanya. Nah, kebetulan ini juga jadi pertanyaan sih. Tadi kan Mahdi juga sempat bilang mengalami kesulitan stok. Nah, terus apa yang dilakukan dengan kondisi seperti ini? Kan stok nggak ada. Ini otomatis kalau dropship kan bergantung juga dengan stok itu seperti apa. Nah, saya itu kan dropship main number scheme ya, istilahnya permainan angka, model bisnis saya. Saya itu jumlah listingan barang saya itu ada 40 ribuan jenis. Jadi ketika ada sebagian stok nggak ada, ya udah jualan stok yang ada. Soalnya stok yang ada pun naik. Siap. Sampai sampai kadang malam-malam saya ngerjain. Oh iya. Itu. Nah, tapi dia Boy, si Mahdi ini pinternya dia dia punya 7 toko itu ya. Dari 7 toko itu nggak mungkin kan 7-7-nya stoknya nggak ada. Mungkin ada. Iya, 3 yang tutup 3 ini. Yang tutup 3, berarti masih ada 4 selamat ya. Masih ada 4 selamat. Iya. Ya, itu sih. Jadi diversifikasi lah. Itu kan bagus kayak Mahdi sih. Kadang gini juga sih, ini satu tips juga sih Mahdi ya. Kita ini kan dari sudut pandang pelanggan ya. Kalau saya nih masuk ke suatu toko, buka toko marketplace online itu, kalau penjualnya itu jualan barang campur tuh, aku malas jadi malas beli gitu loh. Betul. Nah, dia jualnya semua dijualin, ada jual mainan, jual jilbab, jual makanan, semua dijualin. Akhirnya kita nggak tertarik belanja di situ karena dia kayak aji mumpung. Tapi kan kalau kayak Mahdi kan satu toko kan satu jenis barang, jadi lebih menarik gitu loh, Boy. Memang lebih capek aja ngurusinnya kan 7 akun kan, 7 gitu aja sih. Iya. Capek, cuman lebih. Ya mesti pakai pegawai supaya nggak terlalu capek sih. Oh, Mahdi udah pakai pegawai Mahdi? Ada 11 sih. Nah, itu gimana tuh sekarang nih pegawai? Sekarang gimana tuh? Kan memang sejak awal kita sistemnya remote. Jadi ketika ada pandemik ini dalam konteks kerjaan, dalam konteks remote-nya nggak begitu terganggu sih. Soalnya sejak awal kita mostly remote, koordinasi via WA. Itu sistem gaji apa? Sistem bagi hasil atau gimana, Mahdi? Komisi ya? Komisi kita. Komisi. Komisi. Per laku gitu ya? Iya. Di aku kan kerjaan ada CS, ada bagian listing. Ada 2 lah kalau mau dibagi. CS itu yang handle pesanan, listing itu yang upload produk, gampangannya gitu. Nah, 2 itu sistemnya komisi semua kalau aku. Oh ya, mungkin kalau untuk mahasiswa saya ini Mahdi mungkin daripada pakai pegawai mending dia kerjasama. Misalnya 4, 5 buka toko, buka 2, 3 toko gitu kan. Entah ada yang 1 orang aja kalau mulai bisa. Dulu saya ngawali 1 kok, aku aja. Sebelum rame itu ya. Betul. Sebelum 4 tahun lalu lah main dropship itu awal-awal. Iya. Maksudnya kalau saranku sih ketika ngawalin nggak usah pakai pegawai nggak apa, supaya dapat feels-nya lah. Gimana handle konsumen, listing dan sebagainya, setelah ada feels-nya nambah pakai pegawai. Iya. Jadi ya kalau dari yang saya dapat sih memang paling bener itu memulai lebih dahulu sih. Jangan kita mulai aja dulu dari 1 dulu gitu kan. Dan kalau langsung banyak nanti juga bingung loh. Iya. Benar. Kadang kan orang takut mulai, Boy.
takut mulai kan kadang kan. Ya, itu. Mulai. Nah, itu mungkin bisa jadi gitu kan, pertanyaan. Jadi pertanyaan juga tuh. Kalau orang takut mulai, takut ditipu gitu kan ya. Pertanyaan baliknya kenapa takut mulai? Kan kadang orang takut mulai itu satu nggak punya modal, satu kan. Dua, takut modalnya nggak balik gitu kan. Betul. Kalau dalam konteks dropship kan hampir nggak ada modal. Benar. Nggak ada modal kan. Resiko di modal kecil lah. Soalnya kan kita jualan dulu, dapat uang, kemudian uangnya buat kita beli gitu kan. Inti utamanya kan gitu. Jadi kan resiko di modal kecil. Nah, kendalanya di dropship itu bukan di modal. Paling katakanlah kita kan kadang ada pengirimannya telat dan sebagainya. Soalnya kan bukan kita yang handle pengiriman, jadi nggak bisa mastiin di sisi itunya. Oh iya. Customer care-nya penting juga berarti customer care kayak kalau misalnya kita ada orang beli HP terus komplain gitu kan. Mau nggak mau kan diurusin tuh gitu-gitu kan. Betul, itu emang minusnya di situ sih. Jadi otomatis di sisi CS emang mesti lebih tinggi. Misalnya mau nggak mau kan gini kan, kadang supplier udah bilang, oh aku kirimnya udah aku cek kok nggak rusak gitu ya misalnya. Kemudian konsumen dapatnya, loh ini ada cacat nih, katakanlah ada yang bocel. Ya yang otomatis yang nanggung kita kan, mau gimana lagi? Kita yang di tengah nih. Resiko. Ya udah resiko lah, tapi resikonya kan juga nggak banyak. Paling yang cacat anggap 2-3% sih kalau di angka saya. Nggak masalah. Ya langsung Boy, simpulan Boy dan tipsnya Boy. Ya menarik sih obrolan kita udah siang hari ini. Dan udah nih. Ya belum. Ya untuk terakhir tips dari Mahdi untuk teman-teman ya semuanya, teman-teman pebisnis, teman-teman pemula, apalagi di kondisi corona ini, gimana sih tips dari Mahdi sendiri? Oke, tips ada bentar. Aku share screen. Slide-nya nih. Mantap. Ya, gambar aja sih. Ini juga bukan aku yang ada, inilah istilahnya, patah Cina ini. Kalau di bahasa Cina ini kan krisis itu Weiji kan. Dua suku kata. Wei itu bahaya, tapi Ji-nya itu peluang. Nah, biasanya itu dalam krisis, itu tinggal kita gimana responnya. Kalau kita ngelihat itu sebagai peluang, itu selalu ada peluang yang mungkin orang lain malah nggak kepikiran. Soalnya orang lain sibuk dengan bingung gitu kan. Bingung dengan survival-nya gimana. Nah, itu ada peluang-peluang yang bisa kita ambil. Makanya tiap krisis kan biasanya muncul OKB itu. OKB baru lah. Tahun 98 itu kan istilahnya kalau Taipan sekarang itu kan ada kayak CT, Sandiaga itu kan munculnya juga waktu krisis 98. Disitulah dia naik gitu. Nah, kita mungkin nggak ngomongin setinggi itu, tapi at least ada hal yang bisa kita manfaatin yang sebelumnya di waktu krisis jualan online lebih sulit, sekarang jauh lebih mudah, soalnya semuanya butuh. Jual sembako online pun bisa loh saat ini. Temanku ada yang saat ini malah jualannya sembako online. Nggak kebayang kan dulu jualan minyak goreng gitu online, dia jualan. Ini betulan nih, di Bandung ada gitu. Nah, itulah peluang-peluang yang bisa kita ambil. Lalu yang kedua, dalam krisis ini mungkin ini momen istilahnya untuk silaturahmi walaupun secara online ke teman-teman yang punya yang produsen. Soalnya dia pasti kesulitan untuk jual. Contoh di pertanian aja itu kan ada tuh yang jual ayam di sisi peternak cuma 10.000 sekilo. Baca nggak? Baca. Iya. Baca kan? Sekilo cuma 10.000. Padahal di sisi konsumen masih 25 kan. Ada gap setinggi itu. Soalnya tengkulak yang biasanya main di offline pun udah mulai sedikit. Nah, itu kita bisa masuk kalau misal mau masuk di sisi itu. Jadi selalu ada peluang-peluang yang bisa kita maksimalin. Oh iya. Siap. Berarti intinya kesimpulannya positive thinking dan memanfaatkan momen yang sekarang yang ada gitu kan. Intinya kan seperti itu. Betul. Iya sih, jadi dari nasibnya kan. Tetap ini sih, tetap berpikir kreatif, tetap lihat peluang lah ya. Nggak usah takut juga. Misalnya untuk memulai bisnis ini, terus kemudian juga tetap jangan menyerah aja. Semua juga saling membantu lah ya. Manuver bisnis harus ini sih, manuver bisnis kalau menurut saya sih
jangan berpikir untuk saat ini aja, tapi pasca corona ini seperti apa gitu loh. Kan ekonomi kan nggak mungkin langsung tiba-tiba baik kan. Pasti butuh waktu. Nah, kita harus juga gimana tuh cara-caranya tuh supaya kita bisa tetap survive di usaha kita masing-masing seperti itu kan. Ada lagi Pak Madi, Bro Syahrir, sebelum saya tutup? Ya, corona mungkin, ini kan boleh nambahin 5 menit? Boleh. Closing statement. Corona ini kan istilahnya sebagai ujian juga lah, istilahnya dalam kondisi seperti ini ya kita mesti lebih peduli dengan keluarga, tetangga, soalnya kan ada yang mungkin tidak seberuntung kita lah. Misalnya kita masih bisa makan lah, tapi kan nggak ada yang kerjaannya kalau nggak kerja di luar nggak bisa. Nah itu ya mau nggak mau kita mesti bantu lah, paling nggak minimal tetangga kita itu. Ya, sure. Kemudian kalau saya baca-baca analisis kan ada beberapa versi ya, tapi yang saya percaya sih kemungkinan insya Allah selesai Juni-Juli. Itu skenario tengah. Worst case bisa September. Nah, tetapi kan dampak ekonomi pulihnya nggak bisa langsung tuh. Ini misal Juni-Juli selesai. Dampak ekonomi itu pulih mungkin butuh waktu 3-6 bulan kan. Ya. Jadi selain istilahnya ngelihat peluang juga tetap mesti dihitung lah budget kita. Istilahnya mode survivalnya. Mesti tetap ada tabungan untuk ngantisipasi. Soalnya kita nggak bisa memprediksi nih 3-6 bulan lagi kayak gimana. Gitu sih. Siap. Ya sama sih sebenarnya, tetap ini sih kita kan juga bisa harus saling membantu lah, saling lihat juga banyak yang nggak seberuntung kita bisa kerja di rumah tapi tetap dapat uang gitu kan banyak juga yang kesulitan. Nah itu harusnya kita tetap peduli, apalagi mau masuk bulan Ramadan juga kan ya itu harus jadi harus banyak-banyak banyak berbagi lah gitu ya. Gimana? Oke, kalau sudah tidak ada, saya tutup. Sekian dari saya, Ahmad Jaya, dari teman saya, Syahrir, dan narasumber kami, Mahdi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya jika ada waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.